Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama Esamo Podcast. Kali ini bareng aku Virus Nabil dari kelas 12-8 yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai dan penuh cerita inspiratif nih. Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada DMS Collection selaku sponsorship utama pada kegiatan podcast hari ini. Semoga DMS Collection diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan buat kita semua ya. Amin. Siapa sih yang gak kenal cilok di sini? Cilok jajanan yang kenyal, gurih, dan nikmat itu loh. Apalagi kalau dicampur sama bumbu kacang yang gurih banget deh. Nah, kali ini kita bakal bahas kisah seru nih tentang usaha cilok yang menginspiratif sekali. Langsung aja ya kita sapa narasumber kita. Selamat siang Bu Rita. Selamat siang. Wah seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol bareng Bu Rita ya. Terima kasih udah mau datang ke acara podcast Samo ini pada siang hari ini. Di sini saya akan tanya-tanya sedikit nih Bu tentang apa sih usaha cilok ya Bu ya, yang dilaksanakan sama Bu Rita ini. Sebelumnya kami ke pertanyaan pertama dulu ya Bu ya. Pertanyaannya yaitu awalnya gimana sih Ibu buat bisa kepikiran buat usaha cilok bumbu kacang ini? Sebenarnya kalau untuk usaha cilok ini berhubungan sama es teh ya. Kemarin itu sebelumnya kan kita bukanya es teh dulu. Terus kok musim hujan, es teh kan merosot pemasukannya. Baru ada ide, oh iya gimana kalau kita bikin cilok sama suami gitu. Kebetulan suami juga bisa bikin gitu loh. Akhirnya kita bikin cilok itu. Terus biar nggak sama yang lain kita kasih bumbu kacang gitu. Dan cilok daging ayam, cilok tahu sama cilok telur. Ada 3. Apa dulu tuh emang suka jualan apa ini usaha pertama dari keluarga? Kalau untuk usaha wira swasta itu udah dari awal buka, kita udah buka toko kelonong dulu. Habis itu toko frozen. Terus buka es teh itu, habis itu tambah lagi cilok gitu. Jadi sebelumnya udah punya basic dulu lah di usaha-usaha gitu. Iya. Kenapa nih Bu memilih menambah produk cilok? Kenapa nggak nyoba kayak produk-produk lain selain cilok? Tahu bakso mungkin, cireng, seperti itu kan masih banyak kan Bu ya? Iya, karena kalau cilok itu dari kecil sampai tua itu pada suka. Terus kebetulan juga saya sama keluarga itu sukanya juga cilok. Terus bisanya juga bikin cilok, nggak bisa bikin cireng gitu. Tadinya kan emang bisanya juga bikin cilok itu gitu loh. Tapi apa udah kepikiran Bu pengen nambah ide jualan, kan makanannya cilok ya Bu ya? Iya. Pengen nambah cireng apa yang lain-lain gitu kan Bu? Kalau untuk nambah di stand es tehnya itu kayaknya nggak mungkin karena kan tempatnya udah pas ya kalau di stand itu. Tapi ini saya buka baru tenongan. Iya, di sebelah ciloknya itu. Oh jadi di setiap standnya apa? Enggak, baru buka satu dekat rumah. Yang di Tawang itu. Di Tawang Ngombaan. Nah, jadi es teh, cilok sama tenongan. Jadi di tenongan itu udah ada cireng juga, susu bakar gitu. Udah komplit. Itu dari jenengan Jan. Iya. Nah, sebelumnya buat yang belum tahu nih, Ibu Rita ini adalah owner ya dari Cilok Rita. Nah, yang belum tahu Cilok Rita itu ada di mana aja sih Bu? Yang pertama di Tawang itu satu, yang kedua Karangmuni, Bugel, Ngombaan. Itu udah berapa tuh? Udah 4. Nah, terus Bakalan, Tanjung, Gentan. Terus Sembung, Sentul, Cangkol. Kurang satu dekat lapangan Ngombaan. Oh, dekat kan lapangan ada 11. Berarti ada 11 cabang guys. 11 cabang Cilok Rita. Pasti kalian yang daerah Mojolaban udah pada tahu nih Cilok Rita itu di mana aja. Nah, ada deskripsi sedikit nggak Bu buat stand itu buat nanti teman-teman yang bingung di mana sih Cilok Rita? Cilok Rita di mana sih? Ada gampang ya, di pinggir jalan semua itu. Itu seperti ya stand kota. Iya gitu, stand, iya ada stand es tehnya dan Cilok Rita gitu. Cilok Rita guys. Nah ini kita bersama ownernya langsung. Buat yang masih bingung tadi wawancara apa sih? Nah wawancaranya kita
sama owner Cilok Rita ya guys. Es teh sekalian es teh jumbo. Iya, sekalian es teh jumbonya. Nah, waktu pertama kali buka nih Bu, apa tanggapan pembeli? Apakah langsung ramai atau butuh waktu buat dikenal gitu? Alhamdulillah pertama itu kan gratis. Oh, jadi langsung habis. 3 hari saya itu. 3 hari. Pertama itu promo pertama kan gratis. Setiap yang beli es teh pasti dikasih cilok. Jadi langsung habis. Yang kedua itu 50%. Jadi yang beli 5.000 bayarnya cukup 2,5 kayak gitu. Jadi promonya berturut-turut gitu. Terus kalau setiap hari Jumat kan beli cilok langsung dapat es teh. Gitu. Jadi cepat alhamdulillah. Makanya pas pertama buka yang di rumah kan pertama kan bukanya yang di rumah yang di Tawang itu. Nah, yang di Tawang itu yang deket toko, deket rumah. Itu langsung rame. Terus kepikiran coba stand-stand yang lain tuh sebelumnya belum dikasih. Belum ada ciloknya. Terus akhirnya dibuka satu persatu gitu. Jadi semua udah genap 11 itu. Tapi nggak bareng. Jadi enggak. Step by step. Iya, pertamanya kan di Tawang dulu. Iya. Berarti yang di Tawang itu mah rumah Burita sendiri nih. Langsung. Iya. Kan yang depan rumah itu toko sekalian es teh sekalian cilok. Itu. Langsung buka kayak gerobak. Ya gerobak itu. Ada gerobaknya. Berarti pertama kali buka ngasih promosi itu ya Bu? Iya, langsung habis. Langsung berapa menit sih langsung habis. Nah, pertama kali. Terus kan pakai di share-share juga kan, di grup di Facebook gitu kan, jadi langsung aduh grand opening gitu kan, jadi langsung pada datang. Nah, pertama kali bukanya tahun berapa sih Bu itu kalau boleh tahu? Ya 2023 itu. 2023. Oh, 2023 sampai berawal dari di rumah ya? Iya, pertama di rumah. Sampai sekarang udah ada 11 cabang. Dan itu ada yang mitra juga ya Bu? Ada yang mitra guys. Buat yang nggak tahu mitra itu apa? Mitra itu kayak franchise gitu ya Bu? Kayak kita membeli nama ya Bu? Udah ada 5, jadi 11 ya total ya? Yang 16. 16. Kan 11 tambah 5. Oh, 11 tambah 5. Kan 5 itu di luar yang pegang saya, dia franchise aja. Jadi ada 16 udah cabang di Mojolaban sini apa Sukarjo? Beda-beda, ada yang Sragen, ada terus Sukarjo, terus Sangiran yang Sangiran sini loh, tapi Sangiran yang godok. Oh, godok. Yang godok Tepisari, terus satunya Boko. Itu kalau mitra kayak gitu tuh yang didapetin apa aja sih Bu? Maksudnya bukan yang gimana? Maksudnya yang teh kayak gitu apa ya dari? Yang es teh aja. Kalau cilok soalnya udah mepet 1.003 soalnya kan. Kalau dia mau beli cilok dari saya tetap ambil 1.003, dia jualnya 500. Tetap beda lah Bu itu? Iya, soalnya kan udah kita jualnya 1.000 dapat 3, udah dapat sampai soalnya cilok ayam nggak cilok aci ya. Kan pakai daging ayam. Iya. Jadi udah ada 16 cabang ya hitung-hitungan. Iya. Kalau sekaligus sama mitranya itu tadi. Nah, bagaimana sih Bu proses akhirnya usaha ini punya beberapa cabang? Apa karena permintaan pembeli yang tinggi atau bagaimana Bu? Ya permintaan pembeli juga, Mbak kok kan nggak ada ciloknya toh, gitu juga. Terus sekalian yang nunggu juga, yang nunggu, yang jaga stand es teh, daripada nunggu es teh aja kan sekalian dikasih cilok. Gitu. Nanggung lah. Iya, jadi kan sekalian kan. Terus kan orang kalau beli kan biar nggak kemana-mana, sekalian beli es teh ada ciloknya di situ, gitu. Dalam menjalankan usaha pasti kan ada tantangannya ya Bu ya. Iya. Menurutnya Bu Rita, tantangan terbesar selama jualan cilok ini apa Bu? Hujan. Hujan ya pasti ya, tetap hujan. Tetap hujan. Hujan sama kalau adonannya terlalu lembek. Itu yang ngadonan tuh dari? Iya, dari gilingannya. Oh, dari gilingan bakso. Nah, kan itu ikut gilingan soalnya kan, nggak campuran adonan gitu, emang ada dagingnya kan, jadi emang harus digiling. Jadi kalau misalnya adonan terlalu keras bisa dicairkan pakai es batu. Kalau udah terlalu lembek susah. Jadi nggak jadi cetakan kan, jadi lembek gitu. Kalau rasanya sih sama cuma ya? bentuknya jadi lembek, nggak bulat-bulat. Berarti itu tantangannya ya, termasuk ya?
Aduh. Selain hujan, kalau hujan kan emang nggak ada yang keluar kan, tetap sepi. Jadi semua sepi. Untuk jam buka itu jam berapa aja sih Bu? Sampai jam berapa gitu? Mulai buka kita jam 7 udah buka. Jam 7 pagi udah buka? Jam 7 sampai jam 6 malam. Ada 2 shift, kadang ada yang 1 shift di rolling. Berarti nggak yang sampai malam jam 10? Enggak. Cewek semua soalnya yang nunggu. Nggak ada cowok. Kita pegangnya cewek semua. Berarti nggak ada cowok? Nggak ada. Yang 1 shift itu juga cewek juga? Cewek semua. Bagaimana cara ibu ngejaga rasa kualitas cilok di setiap cabang biar tetap sama dan konsisten gitu Bu? Mungkin ada cara yang kalau ciloknya itu emang dari pusat ya, maksudnya dari kita yang di rumah. Kalau yang dari setan-setan itu kan nanti kalau habis diambilin dari rumah, jadi tetap satu rasa. Nggak ada yang masak beda-beda, nggak, cuma satu tok masaknya, cuma yang di rumah. Terus untuk saus itu emang kita ambil yang enak, yang gourmet ekstra pedas itu, jadi emang nggak ada campuran apa-apa, emang asli itu. Sano kecapnya juga, terus sambal kacangnya kita buat sendiri, nggak ada campuran apa-apa, emang sambal kacang beneran. Jadi emang biar rasanya itu nggak berubah gitu loh. Nanti kan iya, tetap kita semua yang bikin sambal kacangnya kita bikin sendiri. 1 hari itu bisa 4 kilo kacangnya. 4 kilo kacang. Sama brambang gorengnya 1 kilo sehari ya. Bahkan pakai brambang goreng itu yang sedikit-sedikit, walaupun itu tetap dikasih sedikit. Brambang goreng, sausnya juga 1 dus. Tuh kalau sehari itu. Sausnya yang gourmet, soalnya kita nggak pakai saus masak itu, jadi tetap asli pedesnya itu memang dari sausnya itu. Nanti kalau kita kehabisan, pelanggan udah kelahuan protes. Kok ini rasanya beda gitu sausnya. Lah itu pas kendalanya juga pas di situ, pas gourmet susah itu. Pernah langka? Pernah langka. Itu jadi kita harus beli sausnya itu benditan sama Mamayo, padahal Mamayo kita nggak butuh. Nanti dari pabriknya sana harus di bendit, beli gourmet 5 dus, Mamayo 1 dus kayak gitu. Jadi kan susahnya di situ pas nggak ada saus. Kalau sausnya beda langsung diprotes. Yang udah langganan. Soal udah hafal. Rasanya kan pedesnya beda. Jadi caranya ya gitu, mempertahankan rasa ya dari itu. Nggak pernah berubah ya itu. Enggak. Jadi emang dari satu yang masak emang cuma yang di rumah aja. Nanti kalau yang setan sana habis-habis dianterin. Ada yang khusus nganterin itu ada. Ya kayak kurir gitu. Tapi tetap pegawai kita, pegawai. Sana tehnya habis, sana ciloknya habis dianterin. Wah seru ya Bu ya Mas ya. Lanjut ya Bu ya. Persaingan jajanan cilok seperti itu kan udah banyak ya Bu ya. Kayak cilok-cilok ya udah yang lama-lama, pemain-pemain lama lah. Termasuknya Burita ini pemain baru ya Bu ya. 2023 baru. Iya baru. Nah, apalagi yang di pinggir jalan kayak gitu, di pinggir-pinggir sekolah yang udah ngetem kayak gitu kan, udah punya masanya sendiri, udah punya audiensnya yang mau beli. Nah, apa strategi Ibu yang digunakan Ibu nih supaya usaha ini tetap diminati nih Bu ya? Ya itu biasanya kalau rasanya kan tetap kita nggak berubah. Kalau misalnya ada pelanggan yang komplain gitu, tetap kita terima kurang apa kan gitu. Terus kalau ada hari apa gitu, sama ulang tahun apa kita kasih gratis. Bisa. Misalnya contohnya 17 Agustus kayak gitu, yang kelahiran bulan Agustus gratis cilok gratis es teh kayak gitu. Terus yang belanja kalau ada yang apa sering ngumpulin kupon itu kadang kan dikasih kupon itu ada nota gitu 2 juta nanti dapat kaos kayak gitu. Itu udah ada yang pernah dapat itu Bu? Ada, tapi nggak banyak karena kertasnya itu kan kecil-kecil. Katanya wah ribet ini yo. Hilang ini kertasnya Mbak. Ya wes ngono wes kita wes akeh tak kei kaos lah kayak gitu. Jadi tetap tak kasih hadiahnya gitu. Itu kaos apa Bu? Kaos cilok Rita gitu. Kaos cilok Rita. Ada sablannya. Berarti kayak strateginya itu ya, kupon itu tadi termasuk. Kupon itu, terus Jumat, kalau setiap Jumat itu juga kan udah dapat es teh gratis. Kalau misalnya beli itu, terus kalau hari-hari tertentu, hari nasional, apa hari kelahiran,
gitu, yang ulang tahun gitu biasanya dapat gratis. Apa Ibu Rita sama suami kan udah mulai bisnis ini dari awal ya di rumah ya? Apa sampai sekarang kayak gitu masih muter-muter buat ngecekin tiap hari kayak gitu? Apa kalau stay di rumah? Yang ngecekin stannya gitu? Kalau stan kan ada grupnya ini, ada grup yang buat es teh sama ciloknya itu. Nggak usah ngecek, nanti stoknya tinggal apa gitu udah di-share semua. Maksudnya kayak tanya gimana nih di stand sini aman nggak, ada komplain kayak gitu? Iya, nanti udah ada di grup ada. Udah laporan sendiri. Nanti misalnya ada apa keluhan, kalau yang masalah keluhan stan kan biasanya blendernya apa rusak, apa sealernya yang rusak, apa kompor gasnya habis, kayak itu nanti udah ada di grup sendiri. Itu kalau dari yang mitra itu tadi, yang franchise itu tadi juga udah ada grupnya sendiri kan? Kalau yang mitra nanti kerusakan ditanggung dia. Kalau dia kan cuma ambil itu tehnya aja. Tehnya aja. Iya. Kalau masalah kerusakan dia yang tanggung sendiri. Itu udah sama franchise tuh udah include sama gerobak? Iya, udah gitu. Komplit. Udah komplit semua. Jadi kalau mitra itu udah perusahaannya sendiri-sendiri ya Bu ya? Iya, yang penting dia ambil tehnya aja yang ke saya. Kalau udah dia buka sendiri ya untungnya dia sendiri. Pokoknya ada kerusakan ya dia sendiri gitu. Dia mau nambah di sampingnya mau dikasih apa ya boleh, bebas. Oh, jadi tapi ya nggak buat aturan sendiri kayak gitu lah Bu? Enggak, kalau untuk tehnya kan tetap kita beli 5 gratis 1. Terus kalau setiap hari Jumat itu gratis es teh sama Alvarian semua 3.000 semua kayak gitu. Itu harus sama. Harus sama ya. Nah dulu ada yang komplain, Mbak di sana kok nggak dapat es teh. Waduh, iki aku terus gitu tuh. Terus akhirnya sekarang saya pilih-pilih franchise-nya. Kalau yang mau franchise saya tanya beneran, mau ikutin aturan sini apa enggak? Kalau enggak ya udah nggak usah aja. Jadi tetap ada lah Bu yang komplain dari mitra-mitra. Ada. Pelanggan, yang langganan, wahnya mitra sih kayak gini, sama jadi. Iya kan malah saya jadi nggak serak gitu loh, wah itu malah ngelek-ngelek kan gitu. Jadinya sekarang saya pikir-pikir, jadinya kalau mau franchise tuh emang bener-bener dia niat beneran nggak gitu loh. Kalau cuma ini toh nanti malah merusak nama, aku bilang gitu. Lanjut lagi ya Bu, saat mulai membuka cabang baru nih, apa ada kesulitan buat ngatur karyawan atau sistem kerja di tiap cabang gitu nggak Bu? Nggak ada. Saya karyawan ada 25 orang, 11 orang, tapi ada 25 orang gitu loh. Jadi jaga nih kalau ada yang nggak masuk, berarti udah ada yang masuk gitu loh. Kan ada yang banyak kuliah juga, jadi sambil nunggu gitu. Jadi sip-sipan, kalau biasanya kuliahnya pagi dia jaga sore kayak gitu. Jadi kalau masalah karyawan kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Kalau sistemnya itu kerja itu tadi gimana? Sistemnya per jam-jam gajinya. Per jam-jam ya? Jadi dia masuk berapa jam boleh. Tapi sehari mau masuk 5 jam boleh, 12 jam boleh, 10 jam boleh. Iya. Tapi bayarannya tetap beda lah ya Bu? Ya beda, makanya per jam tadi. Dan itu 25 karyawan? Iya, itu khusus es teh aja loh, es teh sama cilok ya, toko sama frozen lain lagi. Beda lagi? Beda. Yang di cilok ini tadi 25 orang? Iya. Itu cewek semua ya? Iya. Jadi yang cilok semua. Rita yang nyari cewek-cewek bisa ke cilok Rita guys. Isinya cewek-cewek semua ya? Iya, cewek semua, nggak ada cowok. Nanti nggak ribet ada cowoknya, sungkan nanti malahan. Malah cinlok nanti. Iya. Apa ada menu spesial nggak sih Bu atau varian rasa cilok yang bikin usaha ini berbeda dari cilok lainnya kayak gitu? Kayaknya nggak ada, cuma kita bedanya yang kasih cilok kasih sambal kacang aja. Kan biasanya kan cuma saus gitu, terus kita tambahin yang sambal kacang biar beda gitu. Kalau yang di pinggir-pinggir sekolahan TK-TK gitu kan cuma saus. Kalau ini kita bikin sambal kacangnya yang asli tanpa campuran. Sambal kacangnya itu. Berarti nggak ada resep khusus, resep rahasia apa gitu? Nggak ada, semua yang ngerjain pegawai saya semua. Nah itu sebelum ada pegawainya kan ciloknya di rumah ya Bu? Itu siapa yang nyetusin resep dan rasanya itu dari awal? Suami. Dari suami? Dari suami malahan. Dari suami yang cilok. Kalau yang
pertama suami kan cilok dulu, tapi kan pertama itu kita jual yang gratis itu loh, nanti komentarnya kurang apa dari pelanggan. Nah, Mbak ini kurang asin, nah, Mbak ini kok masih keras, ini kurang empuk kayak gitu, nanti kita rubah. Selama 5 harian itu kayaknya itu, jadi baru serak, oh ya takarannya berarti segini gitu, baru pas. Berarti emang awalnya dari suami ya? Kalau cilok itu, kalau es teh dari saya. Lanjut lagi, yaitu promosi lewat media sosial itu kan penting banget ya Bu ya? Iya. Apakah usaha cilok ini juga aktif promosi di Instagram, di TikTok atau WhatsApp apa gitu mungkin? Enggak, palingan cuma WA aja sama anak-anak itu yang pegawai saya yang ngurusin malahan. Iya. Jadi dia yang punya Facebook, Instagram, dia TikTok itu dia. Kalau saya sih kurang paham ya Pak. Jadinya yang anak-anak muda itu kan yang dulu kan anak kuliah, anak bu guru juga ada loh. Bu guru kerja. Kan masih muda, guru bahasa Inggris. Iya, sorenya dia nunggu cilok, nunggu es teh, saking semangatnya kerja itu. Belum nikah soalnya. Jadi disambi dia. Jadi paling promosinya juga lewat anak-anak itu, lewat pegawai ya. Pakai Instagram, Facebook, TikTok itu juga cah-cah gitu. Saya nggak pernah, nggak bisa. Jadi yang di Instagram, TikTok itu malah nggak ada? Nggak ada. TikToknya nggak ada. Padahal belum itu nanti bisa. Potensinya lebih gede sih Bu ya. Iya. Cuma dari mulut ke mulut lah. Biasanya kalau di sini. Iya. Tapi kan tetap ada adminnya kayak gitu kan Bu, dari Cilok Rita. Nah itu juga belum bikin gitu Instagram, TikTok? Enggak, belum bisa. Belum bikin. Padahal udah jalan berapa tahun? 2 tahun ini 2 tahun. Lah, anak saya repot sekolah, jadi mau ngurusnya bisa. Anaknya cuma 1. Yeah. Bagaimana cara Ibu menarik pelanggan baru? Misalnya lewat promo, giveaway, atau kerjasama dengan ojek online itu tadi? Nggak ada? Ya, kalau untuk pelanggan baru ya nggak ada. Biasanya cuma suruh, ini nanti gratis, saya kasih gratis ini, kayak gitu. Gratis apa? Es teh apa? Ciloknya tak tambahi, paling gitu. Udah, biasanya gitu. Kalau pelanggan baru biasanya orang lewat soalnya. Kalau tetangga kebanyakan semua udah tahu semua. Kalau yang baru-baru itu nanti dikasih tahunya paling lewat itu, apa yang jaga itu nanti promonya setiap beli ini dapat ini gitu. Biasanya itu. Berarti promosinya langsung lah Ibu? Langsung dari yang jaga stand. Soalnya kan yang lewat-lewat. Kalau tetangga udah pada tahu semua. Menurut Ibu seberapa penting sih inovasi rasa atau tampilan produk untuk membuat pelanggan tuh nggak bosan? Ya harus lah kalau rasa ya. Soalnya kalau beda rasa nanti pelanggannya pada kabur. Soalnya loh kok ini kok beda kan gitu. Kita tetap pertahankan rasa. Misalnya ada yang beda itu apanya gitu, pasti kita cek lagi gitu. Kalau rasa kayaknya enggak, bentuknya biasanya itu yang menyek kayak gitu tadi loh. Biasanya dikomplainnya dari situ. Mbak ini karena adonan. Nah itu masalahnya di adonannya tadi. Kalau rasanya kayaknya sama, udah ada takarannya soalnya. Iya, berarti harus pas lah Ibu. Iya. Kita nggak berani ngerubah walaupun ada bumbu yang mahal atau kita tetap nggak apa-apa. Tetap bisa makan. Berarti tetap inovasi tetap penting lah Bu ya. Nanti kan pelanggan jadi kabur. Tapi menurut Bu Rita ini inovasi yang gebrakan apa yang paling gede dari Cilok Rita ini Bu, dari awal sampai sekarang itu, inovasi yang terlihat beda lah. Dulu Cilok Rita tahun awal buka kayak gitu loh, sekarang udah kayak gini. Apa yang paling kelihatan menonjol inovasi apa dari Cilok Rita ini? Kayaknya nggak ada, sama cuma belinya biasanya kan dikit-dikit, jadi belinya banyak. Terus sekarang yang beli itu kebanyakan pabrik-pabrik gitu loh Mas, orang-orang pulang pabrik itu kayak gitu. Cuma biasanya beli 5.000 jadi 10.000, 15.000 kayak gitu. Beli cuma pembeliannya aja. Kalau modelnya cilok sama aja, cilok kecil, cilok telur sama cilok tahu sama. Lanjut lagi Ibu ya. Apa rencana atau cita-cita dari Ibu untuk ke depan untuk usaha cilok ini? Mungkin ingin buka cabang di luar kota atau memperbanyak cabang? Kalau
Kalau pengennya sih juga perbanyak cabang, tapi masih mikir-mikir dulu nanti yang nganterin itu harus butuh sopir. Kalau untuk sementara kan suami yang antar jemput. Iya kan masih. Ikut terjun langsung berarti? Langsung terjun, soalnya kan kebetulan kan ada ponakan sebenarnya, tapi dia kan kuliah, jadi pas bantunya pas longgar aja. Nah, kalau pas pulang kuliah apa pas sebelum kuliah dia mampir dulu bikin cilok bantuin gitu ada. Siapa pulang sekolah nanti kukut perkakasnya es teh dan cilok itu panci-panci itu kan harus dibawa pulang semua. Kompor-kompor itu kan juga itu dibawa pulang semua. Dulu pernah kejadian itu dibobol setanya soalnya. Pernah itu? Pernah. Sering apa baru berapa kali? Udah 3 kali. 3 kali. Tadi stanya itu dibobol. Dan itu apa nggak ada apa-apanya yang diambil, tapi yang diambil rentengannya. Rentengannya? Rentengan sampai diambil. Kosong habis. Jadi seludes nggak ada apa-apanya. Kan semua perkara dibawa pulang kalau tiap hari itu. Jadi mulai dari sealer, gas, dandang itu dibawa pulang semua kan harus dicuci. Iya jadinya di stand nggak ada apa-apa cuma rentengan ya tetap aja diambil. Udah 3 kali ini ya? Iya. Yang sepi-sepi itu loh masalahnya kan yang di Gendan itu kan nggak ada tetangga. Terus yang Bakalan itu juga cuma deket mie ayam gitu, jadi nggak ada penghuninya, ya udah dibobol. Ya. Berarti itu yang dibawa pulang itu dibawa pulang kemana itu? Ke rumah loh, ke pusatnya kan di Tawang tadi. Jadi dibawa ke Tawang semua itu? Ke Tawang semua. Semua pegawai itu berangkat sama pulang ke Tawang semua. Semua kan bawa buku itu kalau berangkat itu. Jadi nanti laporannya ya dibawa ke Tawang lagi. Berangkatnya juga nyiapin semuanya, es tehnya, ciloknya itu juga dari Tawang semua. Tadi dimasukin naik mobil kan berangkat sama bawa mobil. Oh, bawa mobil semua? Enggak. Kan suami saya yang bawa mobil, terus pegawainya kan naik motor. Tapi kan ngangkutinnya di atas mobil itu loh, dinaikin perkakasnya. Yang cilok, yang tehnya, itu kan tetap aja dimasukin di atas mobil dulu, baru anak-anak pakai motor. Gitu. Dari es batu gitu kan juga bawa dari rumah. Soalnya kan iya es batu kristalnya itu kan saya juga jualan es batu, jadi nggak usah iya, jadi kan nggak usah beli di sana, jadi sekalian dari rumah. Sebelumnya ini saya potong sebentar ya Bu, ini apa aja sih Bu yang di Bu Rita yang usaha ini? Toko kelontong, toko frozen food kayak gitu, nugget sosis, terus es kristal, toko plastik, apa Bu? Toko plastik juga. Itu Tenongan, iya di Tawang, mampir aja di Tawang semua. Satu deret gitu, udah komplit. Nanti lain kali kita bisa main lah ya bareng-bareng. Iya. Di sana. Sama es teh sama cilok. Es teh sama cilok, iya. Nek yang pertama di rumah itu ya toko kelontong tadi atau? Iya, toko kelontong tadi, counter juga. Counter juga? Iya, tempat pembayaran listrik, agen briling, tempat ambil PKH. Bantuan itu di rumah semua ya guys? Iya, di toko itu semua. Wah keren. Jadi emang dari dulu Mbah ini wis pedagang jadi nerusin lah ya Bu. Iya. Kirain saya mah tadi cuma cilok toh? Oh enggak, semuanya banyak guys. Kirain ini perintis bener-bener dari cilok kayak ternyata udah punya punya apa tadi es kristal segala macam dari Berita langsung ini enggak dari. Jadi semua berangkatnya itu udah bawa es batu masing-masing. Nanti kalau esnya habis juga nanti diantar dari rumah. Iya, nanti diantar sendiri. Diantar yang ada yang antar sendiri es batunya itu. Sama teh habis, ini misalnya cilok sembong habis, nanti diantar ciloknya, terus bumbu kacangnya apa yang habis langsung diantar lagi gitu. Langsung pertanyaan terakhir Ibu mungkin ini, kalau ada anak muda yang ingin mulai usaha kecil-kecilan seperti cilok, apa pesan dan tips dari Ibu supaya mereka tetap semangat dan gak mudah nyerah nih Bu? Iya, emang kalau mau usaha itu harus dicoba gitu. Kita nggak boleh menyerah. Misalnya kita keadaan sepi gitu, tetap aja kita jualan dulu. Nah di sepinya itu karena apa, kita jadi koreksi, oh iya apa rasanya, apa kurang apa gitu kan, nanti dikoreksi lagi, terus dikasih promo-promo gitu pas awal-awal buka gitu, jadinya kan agak menarik pelanggan.
nggak usah menyerah. Saya dulu juga gitu, awalnya pede aja, saya buka es teh gitu juga gitu pertama, baru satu itu, wah buka es teh Payura ya gitu, udah banyak yang jualan es teh. Alhamdulillah buka juga langsung es teh itu juga langsung rame, langsung habis berapa menit aja. Saya kasih promo gratis. Ya, pokoknya. Yang es teh juga promonya pasti gratis. Es teh itu juga promo gratis, cilok juga promo awal itu gratis. Jadi dia tetangga-tetangga yang lewat-lewat itu kok kerumunan ramai banget itu apa tau lah, kan jadi penasaran gitu kan, jadi akhirnya datang beli. Terus hari berikutnya juga gitu, saya kasih promonya agak menurun, nggak gratis lagi, beli berapa kasih gratis apa gitu. Jadi urut, nanti lama-lama kan nggak usah gratis gitu loh, gratisnya beli 5 gratis 1 baru gitu. Soalnya udah tahu itu ya. Kan udah tahu. Kan untuk pemasaran awal-awal dikasih promo gitu dulu. Nggak apa-apa, kita rugi awal nggak apa-apa. Kan memang apa ya, untuk buat usaha yang baru itu kan memang harus kita relakan dulu. Kita kasih promo gratis berapa, 1 panci itu nggak apa-apa sehari, biar nanti kan pelanggan ngasih tahu, oh ini kurang kurang asin, apa kemanisan, apa gitu. Nanti kita apa itu buat masukan, buat diperbarui kurang apanya gitu. Berarti yang penting itu sabar dulu ya Bu. Iya. Bikin usaha. Terus semangat kerja, banyak kan pegawai saya itu yang sekolah loh. Jadi nggak hanya orang pengangguran, semua itu kuliah banyak. Di pabrik juga. Ada yang di pabrik sore tunggu es. Ada yang kuliah sore tunggu es. Masih SMA juga ada. SMA ada. Di guru juga ada. Kalau tetangga saya nggak enak, kan nggak apa-apa. Terus guru sore ya pagi ngajar, sore nunggu kes, dia nunggu jam 4 sampai jam 8 malam pun nggak apa-apa kok saya. Sepenting nggak ganggu dia, bisa. Jadi semangat aja buat yang lainnya. Jadinya kan walaupun ini kan buat masukan kita, nggak ngerepotin orang tua, udah bangsaku sendiri. Itu. Ini tadi SMA juga ada ya Bu ya? Iya, biasanya kan sore, one full day toh, terus masuk jam 4 kayak gitu. Itu sampai jam 9? Enggak, jam 8 tutupnya. Apa dari Bu Rita itu kayak membatasi sih Bu, dari jam tutupnya kayak gitu, apa enggak dari? Enggak, kalau emang jam 8 tuh tutup semua, toko tutup jam 8 soalnya. Oh berarti udah enggak sampai jam 10? Enggak. Dari Bu Rita pun udah membatasi itu? Emang tutupnya jam 10 semua. Jam 10, jam 8 semua. Ya. Toko frozen, toko es teh sama toko lontong jam 8 semua. Nanti buka lagi jam 7 pagi tadi jam 7 pagi, terus nanti di rolling, tempatnya juga di rolling. Tempatnya gimana Mas? Yang nunggu itu enggak di satu tempat, misalnya Sembong besok ganti Bakonang, besok ganti Cangkol kayak gitu. Enggak satu tempat. Jadi biar merasakan semuanya, yang enak-enak, yang kesel-kesel kok. Kalau untuk yang di rumah Ibu Rita itu tadi yang jaga apa masih Bu Rita atau udah karyawan? Enggak, udah karyawan. Udah karyawan ya? Udah jadi bos ini? Enggak, saya tetap yang bikin cilok loh. Oh tetap bikin cilok? Iya, yang jekleke tehnya itu tetap saya jam 3 pagi kan nggak ada yang masuk. Berangkatnya kan 6:30 pegawai saya yang belakang. Yang nyuci piring juga jam 5. Yang nyuci perkakas itu datangnya jam 5. Saya pagi-pagi juga udah nyeklekin, tapi udah disiapin di kompor semua. 12 kompor tehnya itu. Tinggal saya ceklek-ceklekin gitu. Itu tetap. Jadi udah siap. Nah, luar biasa banget ya perjalanan usahanya, dari yang jualan cilok sampai punya beberapa cabang, dan itu pasti butuh perjuangan ya Bu ya? Iya. Perjuangan, kerja keras, tekadnya itu aja Bu ya? Sampai tidurnya malam-malam loh, kan kukutnya itu. Kukutnya es tehnya itu loh yang malam itu soalnya. Kan jam 8 baru tutup toko, habis tutup toko baru ambilin perkakas itu. Perkakas 11 kan ya banyak, kalau cuma 1 cepet. 11 kan lama. Nah itu butuh kesabaran guys. Iya, jadi kan kita emang harus kalau orang sukses kan emang nggak harus enak-enak, emang kosong dulu toh. Harus tuh, harus susah dulu guys. Iya. Sekarang udah punya beberapa cabang kan enak ya Bu ya. Tapi ya tetap ngurusin. Tetap saya terjun sendiri, tetap ngawasi terus ya. Terima kasih Ibu buat Bu Rita di siang hari ini udah mau berbagi pengalaman dan motivasi kali ini. Dari Bu Rita mungkin ada apa ya, selama
kalian masih muda, belajar biar sukses. Terus kalau misalnya mau buka usaha ya ditekuni lah, jangan setengah-setengah gitu. Kalau misalnya berhenti di tengah jalan, nanti dimulai lagi, tapi harus sungguh-sungguh lah gitu loh. Pokoknya jangan setengah-setengah lah. Tetap harus belajar. Yang penting kan belajar dulu biar sukses dulu. Kalau mau buat usaha kan buat sampingan aja. Kalau yang semangat kerja buat membantu orang tua. Baik, buat teman-teman pendengar, semoga obrolan hari ini bisa jadi inspirasi ya buat kalian ya. Yang mau mulai usaha itu mungkin bisa inspirasi, yang mulai bisnis kayak gitu ya Bu. Usaha yang dijalani dengan hati akan selalu menemukan jalannya, meski pelan, tapi jangan takut mencoba hal baru. Oke, sekian dulu podcast hari ini. Jangan lupa tinggalin like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa dinyalain ya loncengnya itu biar gak ketinggalan video-video menarik dan edukatif dari Esamo Podcast. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku Fairuz Nabil pamit undur diri. Dadah. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12/8